Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Nah Bu, perkenalkan nama saya Syahrul Ramdhani dari Universitas Bagri Kencana Bandung. Adapun tujuan saya kemari ingin berbagi pengetahuan atau penyuluhan mengenai hal-hal apa saja yang harus Ibu ketahui saat hamil. Sebelumnya bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah baik ya. Usia kandungan Ibu berapa bulan sekarang? Sekarang udah 5 bulan. 5 bulan Bu. Jadi Bu, saya harap setelah saya menjelaskan, Ibu bisa memahami tentang hal-hal apa saja yang harus Ibu penuhi saat menjalani kehamilan, terutama gizi ya Bu ya. Langsung saja, saya akan menjelaskan beberapa poin yang harus Ibu ketahui saat menjalani kehamilan. Yang pertama adalah nutrisi Bu. Jadi nutrisi itu adalah substansi organik yang dibentuk oleh organisme fungsi sebagai fungsi normal tubuh. Kemudian gizi Bu. Jadi gizi itu adalah zat yang terkandung di dalam makanan yang diperlukan untuk kehidupan manusia, terutama kehidupan ibu dan janin ibu saat hamil. Nah, selanjutnya adalah gizi seimbang ibu hamil. Ini adalah makanan yang mengandung zat tenaga atau zat pembangun dan zat pengatur dalam susunan yang seimbang dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil. Nah, makanan dengan gizi seimbang dapat diperoleh dari karbohidrat dan lemak sebagai sumber tenaganya, kemudian protein sebagai zat pembangunnya, serta vitamin dan mineral sebagai zat pengatur dalam tubuh. Selain itu Bu, jadi zat tenaga atau zat tenaga ini dapat Ibu peroleh dari beberapa bahan makanan Bu, jadi seperti roti, sagu, jagung, singkong, dan lain-lainnya. Kemudian zat pembangun atau protein, Ibu bisa menemukannya di makanan seperti ayam, telur, daging, tempe, tahu, dan lain-lainnya. Selain itu zat pembangun Bu, jadi zat pembangun bisa Ibu temukan pada tempe, tahu, udang, telur ayam, dan daging. Apakah penjelasan saya sudah cukup jelas Bu? Iya. Adapun mengapa sih ibu hamil itu harus terpenuhi gizinya Bu? Jadi tujuan ibu hamil terpenuhi gizinya itu yang pertama adalah tercukupinya kalori, protein, serta mineral dan vitamin untuk memenuhi cairan zat gizi ibu serta janin yang ada dalam kandungan ibu. Kedua adalah makanan padat kalori. Nah, ini dapat membentuk lebih banyak jaringan tubuh bukan lemak. Yang ketiga, cukup kalori dan cukup gizi untuk memenuhi pertambahan berat badan selama ibu hamil. Yang keempat, perencanaan perawatan gizi yang memungkinkan ibu untuk memperoleh dan mempertahankan status gizi yang optimal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan aman dan berhasil melahirkan bayi yang berpotensi fisik dan mental yang baik Bu. Yang kelima, perawatan gizi. Nah, perawatan gizi dapat mengobati penyulit yang terjadi saat kehamilan atau saat persalinan. Yang keenam, mendorong ibu sepanjang waktu untuk membangun kebiasaan makanan yang sehat dan bergizi Bu. Jadi seperti itu. Lalu Bu, adapun masalah-masalah yang akan ibu hadapi apabila ibu kekurangan gizi seimbang, antara lain yaitu ibu akan merasa berat badan yang lebih over atau obesitas, akan tetapi ini tidak mempengaruhi janin dalam perut ibu. Jadi ibu akan merasa lebih besar, akan tetapi kondisi si bayi ini tidak besar. Adapun sebaliknya, si bayi ini akan seperti besar, akan tetapi kondisi ibu sangat kecil. Nah, ini merupakan
suatu masalah dalam gizi. Jadi seperti itu Bu. Nah, adapun kebutuhan nutrisi ibu ini harus terpenuhi antara lain seperti karbohidrat dan lemak, protein, mineral, vitamin B kompleks, vitamin D, vitamin E, asam folat, dan zat besi, kalsium. Nah Bu, adapun yang saya jelaskan barusan ada panduannya di pada leaflet ini. Ibu bisa melihat sumber-sumber dari apa saja makanan yang mengandung yang saya jelaskan barusan. Adapun Bu, jadi selanjutnya makanan yang harus ibu perhatikan saat menjalani kehamilan. Nah, ibu hamil diharapkan untuk menghindari atau mengkonsumsi makanan kaleng, makanan manis yang berlebihan, susu berlemak, dan makanan yang sudah tidak segar lagi Bu. Kemudian ibu hamil juga sebaiknya makan teratur, sedikitnya 3 kali sehari. Yang ketiga, hidangan yang tersusun dari bahan makanan yang bergizi. Yang keempat, mempergunakan aneka ragam makanan yang ada. Yang kelima, memilih dan membeli berbagai macam bahan makanan yang segar. Yang keenam, mengurangi bahan makanan yang banyak mengandung gas seperti sawi, kol, kubis, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, ibu hamil juga harus mengurangi bumbu yang merangsang seperti pedas, santan, yang kental, dan yang lain-lainnya. Yang kedelapan, menghindari merokok dan minuman keras karena itu akan berpengaruh besar terhadap ibu dan janin ibu. Nah Bu, jadi segitu saja penjelasan yang saya bisa sampaikan mengenai hal-hal apa saja yang harus ibu ketahui pada saat kehamilan. Mungkin ibu bisa mengulang apa saja yang sudah jelaskan atau sudah paham Bu? Ya. Sudah paham ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Jadi begitu saja Bu informasi atau penyuluhan dari saya mengenai hal-hal apa saja yang harus ibu ketahui pada saat menjalani kehamilannya Bu. Mungkin cukup sekian Bu, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.